Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Allahumma arhamna rushdana wa isna min syarri anfusina wa haykum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah. Ada peringatan dari Allah tentang amal-amal yang dianggap rusak atau cacat. Disebut juga dengan al-a'malu al-mubtalah. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusak segala amalmu. Al-Quran Surat Muhammad ayat 33. Al-a'malu al-mubtalah adalah amal-amal yang dianggap rusak dan cacat oleh Allah SWT, yang mengakibatkannya menjadi amal yang tidak diterima di sisinya. Mengapa hal ini terjadi? Apakah Allah berlaku zalim terhadap hambanya, atau justru disebabkan oleh hamba itu sendiri? Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, sudah barang tentu Allah tidaklah pernah sekalipun berlaku zalim terhadap para hambanya. Kita berlindung kepadanya untuk berprasangka buruk seperti ini. Apa yang menimpa manusia itu akibat dari ulahnya sendiri. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan akhadna bidzambih wa minhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khashafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maka masing-masing dari mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat ke-40. Jelaskan bahwa Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, namun hamba-hambanya lah yang berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri. Lantas apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya amal-amal yang dihapus itu oleh Allah SWT? Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, sebab yang pertama adalah tidak adanya iman. Allah akan menghapuskan amal-amal yang tidak disertai dengan iman. Tanpa iman, maka tiada balasan, walaupun amal-amal tersebut baik dan bermanfaat untuk orang lain, hingga pelakunya menyangka bahwa dia telah berbuat yang terbaik. Allah jelaskan dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi wa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Katakanlah ya Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan tidak kami timbang terhadap amal mereka pada hari kiamat. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 dan sampai 105. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah,
Hendaklah dipahami bahwa manusia itu berapapun banyak jumlahnya, maka yang dianggap oleh Allah memiliki status formal untuk mendapat pahala dan balasan surga hanyalah orang yang beriman. Iman adalah identitas yang sah di hadapannya. Kalau boleh dikatakan, orang yang beriman itu ibaratnya seorang karyawan yang sudah memiliki nomor induk karyawan atau NIK dan tercatat secara resmi di perusahaan atau corporate. Dengan itu, dia berhak mendapatkan salari atau gaji bulanan dan bonus-bonus lainnya setelah bekerja dengan baik. Dalam ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun walanuhyiyannahu hayatan thayyibah lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sebaliknya, walaupun seorang itu sudah bekerja dengan baik, namun tidak memiliki nomor induk karyawan dan namanya tidak tercatat, maka sudah barang tentu dia tidak akan mendapatkan upah atas jerih payahnya itu. Demikian pula bagi mereka yang berbuat baik, namun tidak dilandasi oleh keimanan, maka amal yang dilakukannya bisa jadi hanya untuk mencari popularitas dan ketenaran duniawi, atau ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan atau humanis. Orang yang seperti ini hanya tahu urusan dunia saja, sementara urusan akhirat mereka lalai. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak saja dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, sudah barang tentu mereka yang mengetahui itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Mereka yang beriman adalah yang mengetahui, dan yang tidak beriman adalah yang tidak mengetahui. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirati wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat dapat menerima pelajaran. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat ke-9. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu hingga di sini. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.